Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Al-ma'rifatu wan nakirah. Ma'rifah adalah ismun dalla ala muayyan ka umara wa dimashqawat. Al-ma'rifah itu adalah isim yang menunjukkan pada sesuatu yang sudah ditentukan. Lawannya adalah an-nakirah, yaitu ismun dalla ala ghairi muayyan, isim yang menunjukkan pada sesuatu yang tidak ditentukan, sangat umum. Nah, ma'rifah itu 7 macam. Macam-macam yang 7 ini itu semuanya ma'rifah. Pertama, dhamir. Ad-dhamir. Kemudian al-alam yang sudah kita bicarakan sebelumnya. Terlebih al-alam ini ma'rifah yang kuat sebab ditentukannya maknanya itu hanya kepada satu benda atau satu sosok, satu orang saja. Ma'rifah paling kuat bahkan ini al-alam ini. Kemudian isim isyarah. Isim mausul. Alladhi, alladhani, alladhina, allati, allatani, allati, dan seterusnya. Kemudian al-muqtarin bi alif lam. Isim yang diimbuhi awalannya alif lam. Itu ma'rifah. Ini ma'rifahnya paling lemah karena sekedar memakrifahkan lafaz saja. Kemudian ma'rifah dengan mengidhofahkan kepada ma'rifah. Isim nakirah yang beridhofah kepada ma'rifah, dia ma'rifah juga. 6. Yang ketujuh, munada maksud bin nida. Munadanya maksud bin nida. Ini nakirah tapi menjadi ma'rifah karena dia dikehendaki orang yang khusus dipanggil. Nanti kita akan bahas ini. Nah, pertama yang kita jelaskan isim isyarah. Menunjuk ini itu. Bahasa kita Indonesia cuma ini itu. Kalau bahasa Arab ada banyak ini isim isyarah ini. Ada 3 sebenarnya pembagiannya secara umum. Menunjukkan yang dekat, menunjukkan yang jauh. Ada satu lagi tengah-tengah, mutawasit. Ada mutawasit. Baik. Menunjukkan yang dekat. Ini bahasa kitanya. Nanti dibagikan pulang, dibagi lagi menunjukkan kepada sesuatu itu mudzakkar atau muannas. Kalau yang benda yang ditunjuk itu mudzakkar, ini hadza. Kalau mudzakkarnya mufrad tunggal, hadzani. Kalau mudzakkarnya musanna, haula'i. Kalau jamak muannas bang, hadhihi, hatani, haula'i. Bapak pikir ini sudah sering dibahas, sudah jelas. Kemudian untuk yang jauh, itu bahasa kitanya cuma itu. Nah, yang ditunjuk, bilanya yang ditunjuk itu isim mudzakkar, ini yang dipakai dzalika. Bila ditunjuk atau mudzakkar mufrad, yang ditunjuk mudzakkar musanna, dzalika. 2, mudzakkarnya 2, bendanya 2. Kitabun, kitabani, dzalika kitabani. Nah, kalau banyak ulaika. Kalau tadi dekat haula'i, kalau jauh ulaika. Nah, untuk muannas tilka, tanika, ulaika. Kalau yang ditunjuk itu mufrad muannas, isimnya itu tilka. Kalau 2 bang, misalnya madrasah, tilka madrasatun, tanika madrasatani, ulaika madarisu atau madrasat. Nah, kemudian perhatikan dhamir-dhamir ini nah, ka. Ini sebenarnya khitab.
boleh kita ubah-ubah tergantung kepada siapa dan beberapa orang yang kita ajak bicara. Ini dalika, kita misalnya mengajak bicara kepada orang banyak, boleh dalika itu kaknya kita ubah jadi kum. Ya muslimun, misalnya itu ada masjid. Kadang biasanya kan cukup dalika masjidun. Lah, tapi boleh kaknya itu karena kita mengajak bicara kepada orang yang banyak, boleh ya muslimun dzalikum masjid. Dzalikum masjid. Nah, jadi ini bisa dirubah tergantung siapa diajak bicara. Laki-laki tunggal ka, berdua koma, banyak kum, perempuan tunggal ki. Ante nih. Kuma kunna. Ini sama nih zanika ulaika. Nah, untuk muannasnya sama tilka, tilkuma, tilkum, tanika, tanikuma, tanikunna. Nah, bila diajak bicara lagi perempuan tilke, lah ini pahami ini nah. Makanya ada di Quran itu ada kata alam anhakuma antilkuma asyajarate. Alam anhakuma antilkuma asyajarate. Tilkuma. Karena mengajak bicara dua orang, Nabi Adam dan Hawa. Alam anhakuma antilkuma asyajarate. Nah, ini beberapa contoh, coba lihat di Quran, coba lihat. Alam anhakuma antilkuma asyajarate. Kada tilkas syajarate. Nah, karena ini yang diajak bicara dua orang, Nabi Adam dan Hawa. Tilkuma. Kalau langsung pang antilkas syajarate boleh. Nah, saya yang selain Quran lah boleh. Jadi ini pilihan boleh tak menyesuaikan lawan siapa yang diajak bicara, boleh juga kada. Ini contoh lain. Qala kadzalikillahu liki, bukan kadzalika. Qala kadzalikillahu yakhluqu ma yasha. Kenapa kadzaliki? Karena diajak bicara ini Maryam. Maryam alaihissalam, namanya Nabi Isa. Qala kadzalikillahu yakhluqu ma yasha. Nih. Ayat lain wa ulaikum. Karena diajak bicara kaum mukminin. Seandainya wa ulaika aja, Bang, secara biasa aja boleh. Jadi ini pilihan. Pilihan ini. Nah, kemudian isim isyarah yang mutawassit itu tengah-tengah lah. Kalau korepnya dekat, ba itu jauh benar, mutawassit itu tengah, karena terlalu jauh. Itu bedanya dengan yang ba'id tadi. Ba'id tadi ada lam. Biasanya ada lam dzalika. Nah, ada lam. Kalau yang mutawassit kada dalamnya zaka langsung. Zika kalau muannas. Nah, dhamir itu sama kayak tadi, zaka, zakum, zakuma sama. Cuma di sini saja tidak ada lamnya. Tidak ada lamnya. Isim isyarah lil mutawassit. Tapi pada faktanya penggunaannya jarang terbedakan juga sebenarnya. Nah, satu lagi isim isyarah menunjukkan tempat. Huna qarib. Nah, huna atau qarib di sini. Kemudian yang tengah-tengah hunaka, tidak terlalu jauh. Tidak terlalu jauh. Yang jauh benar hunalika, ada lamnya. Ada lam. Nah, kemudian ma'rifah yang lain adalah isim yang ada alif lam di awalnya. Itu pasti ma'rifah. Isim yang ada alif lamnya di awalnya. Paling tidak ada 4 nih. Macam alif lam di isim tadi. Ada yang dinamakan alif lam al-ahdiyah. Ada yang dinamakan alif lam al-jinsiyah. Ada yang dinamakan alif lam zaidah. Ada yang dinamakan alif lam al-mausuliyah. Baik, mari kita pelan-pelan. Pertama, alif lam al-ahdiyah. Itu 3. Al-ahdiyah lil-dzikri, al-ahdiyah al-huduri, al-ahdil zihni. Lil-ahdil dzikri, lil-ahdil huduri, lil-ahdil zihni. Apa bedanya? Lil-ahdil dzikri ini artinya isim itu sudah dikenal. Kenapa sudah dikenal? Karena baru saja disebutkan sebelumnya. Sudah dikenal karena
baru saja disebutkan sebelumnya. Misalnya kita berkata ishtara itu qalaman. Masih nakirah kan? Aku membeli sebuah pen. Ishtara itu qalaman. Masih nakirah lagi, umum qalamnya. Kemudian kalimat yang kedua, wa katabtu bil qalami. Sudah ada alif lam. Wa katabtu bil qalami. Aku menulis dengan pulpen. Pulpen yang mana? Pulpen yang tadi, yang baru kita beli. Itu. Jadi alif lam dalam kata al-qalam pada kalimat kedua tadi, itu alif lamnya itu lil ahdil dzikri. Kenapa? Karena hanya jadi disebutkan tadi sebelumnya, baru saja disebutkan sebelumnya. Nah, yang kedua, ada yang dinamakan lil ahdil huduri. Nah, ini biasanya waktu. Misalnya kita berkata al yauma narja' ila qaryatina. Pada hari ini kita akan pulang ke kampung kita, al yauma. Jadi alif lam pada kata al yaum itu lil ahdil huduri. Maksudnya adalah aku dan kamu sama pada waktu ini, Pak, di dalam waktu ini juga. Ini biasanya waktu al yauma pada hari yang pada saat inilah. Misalnya kita bicara as-sabaha berarti pagi ini, al-masa'a berarti sore ini, al-lailata berarti malam ini, dan seterusnya. Nah, ini waktu lil ahdil huduri. Nah, alif lam pada waktu-waktu yang tadi disebutkan itu namanya alif lam lil ahdil huduri. Semuanya itu ma'rifah. Kemudian yang ketiga, alif lam lil ahdil dzihni. Ini tidak disebutkan sebelumnya, bukan sesuatu yang berkaitan dengan waktu, tapi sudah ada di pikiran kita. Belum pernah disebutkan sebelumnya, baru disebutkan tidak, tapi sudah ada dalam pikiran kita. Ada ahdil dzihni apa misalnya? Misalnya ja'al amiru. Ja'al amiru. Datang al-amir, ada alif lam. Datang presiden. Presiden datang. Kira-kira di dalam pikiran kita pada saat ini kita bicara presiden datang, kemana kita menuju? Pikiran kita berarti kepada presiden yang sekarang, Pak Jokowi, ya. Nah, kalau pikiran seseorang ada yang menganggap datang presiden, pikirannya ada presiden yang dulu, nah berarti itu ada gangguan di dalam otaknya. Nah, jadi alif lam itu alif lam lil ahdil dzihni namanya. Contoh lain misalnya kamu pertemuan dengan HMJ PBA misalnya. Ada ketuanya HMJ PBA atau siapa ketuanya misalnya. Lalu kamu datang duluan, mereka belum datang. Ketuanya belum datang. Lalu ketika kamu sudah terkumpul semua, datang. Jauh-jauh ada seorang bicara begini. Ja'ar Rais, ketua sudah datang. Ja'ar Rais, ketua sudah datang. Oke. Nah, berarti pikiran sebaratan yang hadir tadi pasti menuju ke ketua HMJPBA tadi. Jadi walaupun tidak disebut sebelumnya, nah itu namanya lil ahdil dzihni, sudah ada di dalam otak, sudah ada di dalam pikiran semua. Nah, kemudian alif lam ala jinsiyah. Alif lam ala jinsiyah ini dua, nanti menunjukkan kelompok nih, jenis. Ada lil istighraq, bahasa kitanya generalisir. Menenggelamkan artinya istighraq, menggeneralisir, mencakup semua. Ada li bayanil haqiqah. Ini alif lam ala jinsiyah nih. Nah, lil istighraq ini kena dua, ada untuk menggeneralisir seluruh di dalam jenisnya itu, ada yang mengistighraq semua kekhususannya. Mari kita perhatikan dua kata kalimat ini. Al-insanu mahal khata'i wan nisyan. Al-insanu hayawanun natiq. Al-insanu sama pada kata al-insan. Alif lam dalam kalimat pertama al-insanu ini menggeneralisir, mengumum. Artinya semua manusia
itu tempatnya salah dan lupa. Jadi seandainya alif lam ini kita ganti dengan kata-kata kullu, nah itu sesuai kalimat maknanya. Semua manusia itu tempatnya salah dan dosa. Semua, bahkan para nabi sekalipun tidak terlepas daripada lupa. Salah, mungkin salah yang dimaafkan bagi para nabi. Jadi alif lam al jinsiyah itu, alif lamnya itu seandainya diganti dengan kullu, kalimatnya cocok. Itu cirinya alif lam al jinsiyah. Nah sekarang perhatikan kalimat yang kedua. Al insanu hayawanun natiq. Manusia itu adalah hewan yang berpikir. Manusia itu adalah hewan yang berpikir. Jika alif lamnya ini kita ganti dengan kata kullu, cocoklah artinya. Setiap manusia itu makhluk yang berpikir. Setiap manusia itu hewan yang berpikir. Faktanya tidak setiap orang berpikir. Anak kecil belum berpikir, dia si insan sudah manusia. Orang gila tidak berpikir, tapi dia masih insan. Nah jadi karena alif lam di dalam kata-kata al-insan ini tidak bisa untuk diganti kullu, karena ini menerangkan tentang hakikat. Sejatinya manusia itu adalah yang berpikir. Kalau tidak berpikir berarti bukan manusia. Artinya kan seperti itu. Ini menjelaskan tentang hakikatnya manusia. Nah ini bukan istighraq ya alif lamnya, masuk kategori alif lam li bayanil haqiqah. Nah jadi al jinsiyahnya kada istighraq ya, tapi li bayanil haqiqah. Itu perbedaannya. Cirinya bisa tuh ya. Bilanya kawa alif lamnya diganti kullu itu istighraq ya. Bilanya kada li bayanil haqiqah. Gitu. Nah, kemudian alif lam zaidah. Jadi fungsi alif lamnya cuma sebagai tambahan saja. Kada menambah kema'rifahannya. Nah, ini misalnya Hasan. Nama cucu Nabi Hasan, satunya Husain. Ditambahi al-Hasan, tsumma al-Husain. Nah, alif lam pada penambahan pada alam Hasan dan Husain tadi itu alif lam zaidah saja, tidak berfungsi untuk memakrifahkan lagi karena sudah makrifah terlebih dahulu. Sudah Hasan itu sudah alam, sudah petunjuk pada satu orang. Yang alif lam zaidah namanya. Nah, alif lam zaidah ini simai, kita tidak boleh menamakan sendiri, tidak boleh misalnya ada nama kawanmu misalnya Mahmud, lalu al-Mahmud, tidak boleh. Tidak boleh di alif lam itu simai. Kita hanya menukil dari orang Arab asli saja. Kemudian terakhir alif lam al-mausuliyah. Ada alif lam yang bermakna yang. Ini khusus kepada isim fa'il dan isim maf'ul. Al-qatil wal maqtul finnar. Ada hadis Nabi al-qatil wal maqtul finnar. Nah, alif lam itu maknanya yang membunuh dan yang dibunuh masuk neraka. Alif lam itu maknanya yang. Nah itu alif lam mausuliyah. Nah semuanya itu masuk kategori muqtaran bil a, masuk kategori isim ma'rifah. Pokoknya bila alif lam itu ma'rifah udah. Kemudian ma'rifah juga isim nakirah yang beridafat kepada ma'rifah yang sebelumnya tadi. Kitabun nakirah, tapi begitu kita idafahkan kepada dhamir hamalatu kitabi, jadi ma'rifah dia. Kitabu aliyin, alinya ma'rifah karena alam. Kitabu aliyin ma'rifah juga kitabnya ini. Kitabu hadal gulam, hada isim isyarah ma'rifah. Lalu kitabnya beridafah kepada hada, ma'rifah juga kitabnya ini. Wa kitabul ladzi kana huna, kitab yang tadinya ada di sini. Wa kitabul ladzi, kitab nakirahnya, tapi karena beridhafah kepada isim mausul alladzi, maka kitabnya jadi nakirah, jadi ma'rifah juga karena ma'rifah beridhafah kepada ma'rifah. Nah itu. Jadi setiap
nakirah yang beridhofah kepada ma'rifah, dia ma'rifah juga. Walaupun beberapa idhofahnya itu beberapa kali idhofah. Nah, terakhir yang Bapak jelaskan ya, adalah al-munada al-maqsud bin nida. Nah, ini Bapak perhatikanlah al-munada al-maqsud bin nida. Ismun nakirah qusida ta'yinuhu bin nida. Mithlu ya rajulu wa ya tilmidhu. Idza nadaita rajulan tilmidhan muayyana ini. Fa lam turd ta'yin ahadan qulta ya rajulan ya tilmidhan. Ambil contoh seseorang buta yang tercebur ke dalam sumur. Berjalan sendirian tercebur dalam sumur. Namanya buta, teriak-teriak dia. Ya rajulan, ya rajulan. Asal laki-laki aja nah di atas tuh, tolong aku. Ya rajulan, ya rajulan, ya cilmidan. Nah, dia kan tidak memaksudkan satu orang tertentu untuk menolong dia, tidak. Asal laki-laki saja, asal satu orang laki-laki saja cukup. Nah, dia tidak memaksudkan satu orang karena memang dia tidak melihat. Nah, beda kalau misalnya yang tercabur ke sumur tadi, orangnya melihat. Begitu melihat, ada laki-laki lewat di atas, kelihatan dia lihat di atas yang lewat. Langsung dia panggil, ya rajul. Nah, ya rajul tadi menada maksud. Karena memang dia yang dikehendaki dipanggil, menuju ke orangnya langsung. Contoh lain misalnya kita di dalam kelas, Bapak misalnya meminta salah seorang kalian itu membantu Bapak menggeser meja misalnya. Lalu Bapak berkata tanpa melihat kepada siapapun dari kalian, lalu Bapak berkata, ya taliban Sa'id nih. Bapak kadang melihat kepada siapapun, tapi Bapak berkata, ya taliban Sa'id nih. Siapakah nah? Satu orang aja lah, mahasiswa bantu Bapak menggeser meja. Ya taliban. Kadang menunjuk siapa khusus, siapapun, asal satu orang aja laki-laki cukup. Itu ya taliban, itu namanya munada ghairu maksud. Nah, bagaimana kalau Bapak langsung melihat ke orangnya, ya talibu ta'al. Bapak merujuk kepada satu orang, langsung menunjuk orangnya, ya talib ta'al. Maka ya talib tadi munada maksud namanya. Sebab memang itu yang Bapak kehendaki untuk dipanggil. Maka tidak boleh ketika Bapak berkatakan ya talib, Bapak memandang kepada satu orang yang Bapak maksudkan, yang lain yang datang Bapak tidak mau. Mungkin agak menjadi keberatan, tidak mau. Kenapa? Karena yang Bapak maksud adalah dia, satu orang saja. Nah, itu munada maksud. Munada maksud ini ma'rifah. Munada maksud ini maksifah. Kalau yang tiga ada maksud ini masih nakirah. Contoh lagi lah, ini mungkin terakhir. Bahwa misalnya seseorang yang sebelum subuh berkata, ya muslimun as-salah, ya muslimin as-salah. Di mana bedanya? Ya muslimun as-salah, ya muslimin as-salah. Di mana bedanya? Kalau yang dia panggil ya muslimun as-salah, berarti dia menuju kepada orang-orang yang dimaksud. Orang-orang yang sudah berjamaah dilanggar itu memang dia sholatnya dilanggar itu saja, di musala itu saja. Orang-orang tertentu yang ada setiap hari di situ. Jadi ya muslimun as-salah, munadanya sudah dikehendaki. Jadi misalnya ada orang yang misalnya kebetulan ketika Bilal mengajak ya muslimin as-salah tadi, dia berada di situ kebetulan karena mogok kendaraannya misalnya, dia tidak merasa terpanggil dengan kata-kata ya muslimun as-salah, karena meskipun dia muslim juga, tapi panggilannya ya muslimun as-salah. Panggilannya itu adalah orang-orang yang dimaksud khusus. Kenapa khusus? Karena menggunakan marfu ya muslimun as-salah. Lain halnya jika mengata ya muslimin as-salah, wahai orang muslim. Nah, ya muslimin as-salah, maka setiap orang muslim siapapun asal mendengar kata-kata ini aja, maka dia diminta untuk datang. Nah, itu perbedaan munada maksud dan munada ghairu maksud. Munada maksud sudah ma'rifah, munada ghairu maksud masih nakirah. Nah, demikianlah sedikit tentang ma'rifah dan nakirah. Mudah-mudahan
ada faedah dan manfaat. Sampai di sini hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.